Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Rahman Rahmat dari program studi pertambangan dengan NIM akhir 0730102312. Saya akan mempresentasikan tugas 9, tugas besar dari sistem dan metode penambangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Panjanita Novi Hartami STMT, Bapak Edi Jamal, Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru STMT, dan Bapak Yuga Maulana STMT. Tugasnya sendiri ada 5 capaian, ada uraian dari tambang, ada lokasi tambang tersebut, boleh dari luar negeri dan dalam negeri, ada uraian penjelasan tentang metode yang penambangan yang dipilih, ada uraian juga tiga jadi SDGs yang berkaitan dengan masing-masing tambang yang ada di yang dipilih, uraikan dalam contoh SDGs yang telah dipilih. Dua perusahaan untuk yang tambang terbuka saya ambil dari PT Bukit Asam Tbk, dan untuk tambang bawah tanahnya ada PT Antam Tbk. Nah, untuk selanjutnya adalah apa pengertian dari SDGs. Adalah Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, penguraian kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan. Ini adalah 17 poin atau 17 poin dari SDGs tersebut. PT Bukit Asam menggunakan PTBA adalah perusahaan di kabupaten pertimbangan metode penambangan. Untuk PTBA sendiri itu seperti tadi saya sebutkan menggunakan sistem kedalaman endapan batu bara di tambang air laya. Saya ambil dari tambang air laya. Cekungan Sumatera Selatan atau Morenim berkisar antara 2 sampai 162,2 meter dengan kedalaman 100 dengan ketebalan 160,2 meter. Tambang air laya merupakan bagian dari formasi morenim yang tertutupi oleh endapan Sungai Tua, Fasies 6. Di tambang air laya terdiri dari batu pasir, batu lempung, dan lapisan batu batu bara tipis serta lapisan batu bara gantung 1 dan 2. Jadi kenapa pemilihan open pit adalah pertama, wilayah ini terbuka dan kedalamannya masih cukup untuk digunakan atau menggunakan sistem open pit atau tambang terbuka. Pemilihannya diserahkan dari hasil eksplorasinya yang masih memungkinkan tanpa ada diganggunya eh, tanpa ada gangguan daripada beberapa eh, keperluan lainnya seperti eh, kedalaman yang sangat signifikan atau kemiringan endapan yang sangat signifikan, maka bisa digunakan eh, metode terbuka. Untuk metode ini sendiri, untuk di PTBA, kita tahu bahwa salah satu alat yang digunakan untuk operasional, operasi pada perusahaan ini, salah satunya adalah bucket wheel excavator atau BWE, merupakan salah satu alat yang cukup besar yang digunakan untuk kemudian memberai, memuat, hingga membawa dengan dibantunya menggunakan eh, ban berjalanan seperti itu. Maka eh, menurut saya Bukit Asam ini salah satu PT atau perusahaan yang sangat sistematis dalam proses penggunaannya seperti itu. Dan di PTBA sendiri em, menggunakan beberapa jenis alat angkut yang kita kenal seperti lori, tadi juga ban berjalan untuk memudahkan proses daripada produksi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam tersebut seperti itu. Nah, untuk SDGs, 3 SDGs yang berkaitan dengan masing-masing tambang. Nah, ini ada PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Saya ambil 3 karena diminta 3 SDGs. Itu poin 7, energi bersih dan terjangkau. PTBA mendukung transmisi energi bersih dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian ada poin 12, konsumsi produksi pertam
bertanggung jawab itu pemanfaatan limbah tambang sebagai material konstruksi untuk mengurangi limbah dan mendukung ekonomi sirkular. Kemudian ada SDGs poin 14, tujuan pembangunan keberlanjutan, ada program ekowisata, mangrove, cuku, nyinyi, berbasis digital, dan pemanfaatan potensi lokal dengan community based Corins. Corins. SDGs yang dilakukan di PTBA sendiri dari 17 poin, sebetulnya 15 di antara itu sudah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang telah dilakukan, ada banyak jenis dari beberapa poin. Tadi di poin satu, di poin dua, mereka lakukan dua kegiatan. Di poin tiga, mereka menggunakan tujuh, empat, ada tiga, lima. Di PTBA sendiri itu melakukan membagi SDGs tersebut menjadi beberapa pilar, yakni ada sejumlah empat pilar, pilar lingkungan, pilar hukum tata kelola, dan pilar ekonomi seperti pada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Nah, pada beberapa ini PTBA menunjukkan bahwa ikut serta PTBA dalam kegiatan atau eh, misi daripada PBB untuk melakukan memberantas atau eh, SDGs tersebut itu terang-terangan bahwa karena saya mengambil ini dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PTBA itu sendiri. Ini saya jelaskan dari eh, beberapa poin, yaitu poin ketujuh, ada program irigasi pertanian. Mau saya ambil salah satu, ada perusahaan telah membangun 6 PLTS irigasi sampai dengan tahun 2023, diantaranya PLTS irigasi Talawi Mudik, ada Trimulyo, ada Tanjung Raja, ada Najungan, ada Porosari Mataram, ada juga ada Karangraja. Ini beberapa PLTS tersebut membantu dalam proses pertanian berbasis pembangkit listrik seperti itu. Program irigasi pertanian berbasis pembangkit listrik. Nah, kemudian ada program pengolahan sampah. Nah, ini ada di poin 12. Program ini ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah, baik melalui pelatihan, keterampilan baru baru dalam mengelola sampah atau melalui pembukaan peluang usaha bank tahun 2000 program dengan bukan permasalahan lingkungan sosial ekonomi masyarakat pesisir di desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pada, Provinsi Lampung dalam bidang lingkungan selama 3 tahun. Nah, manfaat daripada poin 14 ini juga bisa mengurangi atau penambangan yang dilakukan adalah dengan mengurangi nilai akresis garis pantai lanjut Bogor. Metode penambangan bawah tanah cut and fill. PT Antam Pongkor atau unit bisnis penambangan emas UBPE Pongkor adalah tambang emas milik BUMN PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang terletak di Gunung Pongkor, Jawa Barat. Tambang ini merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Indonesia. Salah satu penambang proses pengolahan biji emas PT Antam Pongkor di penggunaan standar proses sianidasi, proses pengolahan meliputi carbon incline, cleanse, elution, electrowinning. Nah, biji emas dihasilkan dari tambang, kemudian dikirim ke UBBP Logam Mulia di Jakarta untuk dimurnikan jadi emas. Nah, jadi pada PT ini, kenapa alasan PT Antam pada UBPE Pongkor ini menggunakan tambang bawah tanah? Karena salah satu alasannya kondisi lapangan atau kondisi tambang tersebut berada di kawasan konservasi Gunung Halimun Salak. Maka harus karena bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan tentang Taman Nasional. Jadi Taman Nasional tidak boleh diganggu gugat seperti itu. Maka PT Antam harus mensiasati dengan menggunakan metode tambang bawah tanah, khususnya cut and fill. Mengapa cut and fill? Karena urat atau vein yang dimiliki PT Antam
ini uratnya menjalar. Jadi tidak seperti di Freeport yang besar terlihat, jadi kita bisa mengambil langsung gitu. Jadi kita harus mengambil daripada endapan. Jadi semua endapannya diambil, juga bentuknya bentuk daripada endapan ini mudah terberai, diambil, maka semuanya akan diolah seperti itu. Nah, ini Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau low sulfidasi. Nah, mendapat permukaan dengan suhu antara 50 sampai 200. Nah, tambang Gunung Pongkor dikelola oleh PT Emas terbesar di Indonesia. Tambang memiliki cadangan geologi sekitar 6 juta ton biji emas dengan kadar rata-rata sekitar 17,14 gram per ton. Ini sebenarnya masih direvisi juga, Pak, Bu. Nah, jadi itu kembali lagi karena sulfidasi rendah atau low sulfidation dengan tekanan dan suhu yang relatif kecil, maka bentuk vein-nya itu menyebar. Nah, atau kecil, sangat kecil, tidak ya saya bilang dari seperti Freeport yang besar gitu, terlihat bahwa urat emas itu terlihat. Nah, maka sebab dari itu harus diambil semua. Jadi material itu akan diambil semua, lalu kemudian diolah dengan proses-proses tertentu seperti itu. Maka daripada proses ini dan juga sebetulnya PT Antam itu sebenarnya tidak perlu atau bisa juga melakukan penambangan dengan metode open pit. Mengapa bisa? Karena kedalaman daripada eh, vein itu tidak terlalu dalam. Saat kemarin saya ekskursi ke sana, di tempat eksplorasinya, saya tanya bahwa kedalaman yang kita masuki dari puncak permukaan bukit atau gunung tersebut hanya 700 meter. Itu sangat rendah. Maka sebetulnya bisa, namun karena tempatnya tersebut ada di tempat yang tidak bisa ditambang terbuka. Karena berlawanan dengan lingkungan. Nah, kemudian dia ada 3 poin bukan dan iklim dan 5 kehidupan. Sama seperti tadi PET 4. Pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan. Ekonomi dijalankan sebagai bentuk upaya Antam untuk mendorong penguatan potensi ekonomi lokal yang ada di sekitar wilayah. Dilakukan Antam melalui serangkaian kegiatan yang lebih menekan pada program-program untuk meningkatkan kualitas SDM di sekitar wilayah Antam. Pilar lingkungan juga sama. Kalau Antam tidak peduli dengan lingkungan, mungkin dia bisa saya terbuka melawan peraturan yang ada dengan upaya karena mereka juga BUMN, tapi karena dengan patuh dengan aturan, ya ini juga membahas dengan lingkungan tata kelola, maka dipilihlah metode tambang bawah tanah untuk menjaga lingkungan atau tambang konservasi Gunung Halimuncan. Nah, itu 4. Untuk sosialnya ada poin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 di bidang pendidikan, 4, 5 bidang sosial dan kegiatan sosial dan budaya, di 4 kegiatan pendidikan kesehatan budaya, 1 dan 2 juga sama. Kemudian ada ekonomi, ada poin 7, 8, 9 di bidang pembangunan UMKM, UMK atau UMK development, itu juga 10 dan 17. Untuk 8 pendapatan real Kementerian Ekonomi Infrastruktur itu untuk poin ke-8. Kemudian ada lingkungan itu mencakup dari poin 16, 11, 12, 13, 14, dan 15 di bidang lingkungan, dan 6 dan 13 untuk lingkungan. Nah, kemudian ada hukum dan tata kelola, itu ada di poin 16, ada kelembagaan. Nah, sumber yang saya ambil adalah dari laporan keberlanjutan atau Sustainability Report tahun 2023 di PT Antam dengan judul mendorong inovasi untuk keunggulan dan keberlanjutan, inspiring innovation towards sustainability expansion. Kemudian untuk PTBA sama saya ambil dari adalah laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2023 dengan judul kontribusi maksimum untuk menciptakan nilai tambah dan mendukung pembangunan keberlanjutan atau maksimum contribution contribution to adapt venue creating and supporting sustainability development. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.